semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Ayu dari PT Raja Sukses Propertindo. Di video kali ini saya ingin membahas mengenai the importance of maintaining our self-esteem, atau yang bahasa Indonesia itu pentingnya kita dalam menjaga dan merawat kepercayaan diri kita. Hampir semua materi di video kali ini aku ambil dari salah satu blog mengenai mental health dan self-improvement. Namanya itu Very Well Mind. Nanti linknya aku kasih di description box. Barangkali teman-teman ada yang tertarik dan pengen baca artikelnya secara langsung, bisa langsung klik yang ada di description box. Self-esteem menurut Very Well Mind is your subjective sense of overall personal worth or value, and it's similar to self-respect. It describes your level of confidence in your abilities and attributes. Nah, bahasa Indonesia itu adalah self-esteem atau kepercayaan diri adalah perasaan subjektif diri kita sendiri terhadap nilai-nilai pribadi kita, dan bisa kita samakan dengan harga diri yang menggambarkan tingkat kepercayaan diri kita terhadap kemampuan diri kita sendiri dan atribut lain. Atribut di sini itu lebih ke kayak misalnya penampilan dan faktor-faktor eksternal lain. Jadi sebenarnya kalau misalnya dilihat dari diri kita sendiri ini, self esteem itu lebih ke tingkat kepercayaan diri kita terhadap diri kita sendiri mengenai khususnya itu kemampuan diri kita. Nah, kalau dari deskripsi ini bisa disimpulkan bahwa kalau misalnya teman-teman anak-anak yang lebih muda atau masih kecil itu sebenarnya memiliki tingkat self esteem yang low, yang masih rendah. Kenapa? Karena teman-teman kita yang masih muda atau anak-anak kecil itu lebih cenderung tidak memahami atau belum memahami kemampuan diri mereka masing-masing. Ada yang masih ragu, ada yang masih belum tahu bahkan. Nah, kalau misalnya udah dewasa, kita semakin beranjak dewasa itu kan pasti ketemu sama masalah, kita ketemu sama challenge, kita ketemu sama orang juga yang akhirnya makin memperjelas kemampuan diri kita, atau bahkan jadi makin berkembang. Akhirnya kita tahu nih kemampuan diri kita tuh apa aja. Jadi semakin kita bertambah dewasa, self esteem kita itu akan semakin tinggi. Dan bisa dikatakan juga, ini aku baca dari si blog Very Well Mind itu ya, self esteem itu menggambarkan kedewasaan kita juga. Jadi semakin stable kita, semakin kita stable di self esteem maksudnya, itu semakin bisa dikatakan kalau kita itu udah dewasa. Jadi sebenarnya lebih menguntungkan mana sih kalau misalnya kita memiliki high atau overly high self esteem atau low self esteem? Kita bahas satu-satu. Yang pertama, kalau misalnya ada seseorang yang memiliki overly high self esteem, dia itu bakal overestimate kemampuan dia sendiri. Jadi dia terlalu meninggi-ninggikan kemampuan diri dia sendiri. Akhirnya apa? Akhirnya dia merasa dirinya tuh udah cukup sukses. Dia merasa udah cukup untuk belajar dan merasa sudah sangat berkemampuan, walaupun sebenarnya itu mereka itu nggak punya abilities atau nggak punya kemampuan sesuai dengan persepsi mereka masing-masing. Akhirnya mereka itu bakal struggle atau bakal susah untuk memaintain relationship bersama orang-orang yang kebetulan berkegiatan sama dia. Misalnya misalnya di dunia kerja nih, kita punya orang yang kenal seseorang yang overly high self esteem, level self esteemnya, dia itu bakal ngerasa aku bisa ini, aku bisa ini, bisa itu, tapi dia tidak bisa menunjukkan kemampuan dia itu apakah sesuai dengan ekspektasi dia. Akhirnya apa? Akhirnya orang-orang jadi ngerasa nggak suka nih sama orang itu kalau misalnya dia punya overly high self esteem. Tapi kebalikannya, kalau misalnya seseorang mempunyai low self esteem level, dia itu bakal ngerasa sangat ragu terhadap kemampuan diri dia sendiri dan menganggap dia itu nggak bisa apa-apa. Dia menganggap dia itu tidak dicintai atau tidak worth it, tidak bernilai gitu. Akhirnya dia itu nggak bisa menunjukkan kemampuan diri dia sendiri.
dan tentu berakibat sama orang-orang di sekitar dia. Kalau misalnya dari diri kita sendiri udah gak percaya diri, apalagi orang lain begitu. Jadi sebenarnya level self esteem yang paling baik itu adalah healthy self esteem. Healthy self esteem itu dimana kita bisa menganggap diri kita itu sebenarnya sama orang lain, tapi kita bisa tahu kemampuan diri kita itu yang paling baik di bagian mana. Tapi bukan berarti juga dengan paling baik itu kita bisa menganggap orang lain itu di bawah kita, dan juga kita bisa menghargai boundaries yang ada di diri kita. Kita udah tahu nih kemampuan diri kita itu segini, ya jangan sampai orang lain ataupun siapapun mendikte kita untuk melakukan sesuatu di luar kemampuan kita, yang akhirnya nanti bakal jadi bumerang bagi diri kita sendiri. Misalnya kita diminta untuk melakukan sesuatu terus gagal nih karena kita nggak set boundaries dan di luar kemampuan kita. Akhirnya orang-orang menilai kita itu sebagai seseorang yang gagal, padahal sebenarnya kita itu nggak set boundaries nih, kita nggak bilang kalau misalnya kita nggak bisa ngelakuin hal itu. Jadi orang-orang yang memiliki healthy self esteem level itu salah satu cirinya itu memiliki kemampuan untuk mengset boundaries dia, memberikan batasan-batasan terhadap apa-apa aja yang bisa dilakukan dan tidak bisa dilakukan. Kalau kita sudah bisa mencapai level self esteem yang healthy, kita itu akan memiliki kepercayaan diri yang lebih baik. Self confidence kita itu naik. Kita udah paham nih kemampuan diri kita apa. Dengan memahami kemampuan diri kita bisa tahu cara memecahkan masalah sesuai dengan kemampuan diri kita itu bagaimana. Jadi kita lebih istilahnya kayak lebih mapan, lebih berani dalam mengambil keputusan dan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan atau orang lain. Terus kita juga lebih kenal terhadap diri kita sendiri. Jadi kita lebih tahu identity kita itu apa. Kita lebih tahu boundaries kita juga apa. Nah, dengan diketahuinya dan dengan berkembangnya self confidence dan identity, kita tuh jadi merasa secure terhadap diri kita. Kita merasa aman nih. Kita makin yakin dan makin merasa kita itu bisa melewati setiap masalah ataupun setiap persoalan dengan baik, karena kita sudah mengenal dan kita sudah lebih percaya diri terhadap diri kita sendiri. Oke, sekian dulu video dari aku. Semoga bermanfaat dan terima kasih udah menonton videonya sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.